karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau menjelaskan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang merupakan karya yang luar biasa tentang At-Tauhid. Pagi ini kita akan membaca halaman 116, masih dalam pembahasan babun minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Masih dalam pembahasan bab bagian dari kesyirikan orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, beristighatsah selain kepada Allah atau berdoa kepada selainnya. Ini merupakan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam pembahasan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Ayat 17 di mana Syekh membawakan dengan mengatakan wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fabtawu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Makna fabtahu artinya kita carilah oleh kalian, kata Allah, indallahi rizqa, rezeki di sisi Rabb kalian, wa'buduhu, dan sembahlah dia oleh kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ada tiga di sini, ada tiga bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah mencari rezeki di sisi Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa rezeki di sisi Allah, maka kita tidak boleh minta kepada yang lain. Rezeki itu Allah yang memberikan, Allah yang membagi kepada hamba-hambanya, Allah yang telah menakarnya. Makanya rezeki salah satu bagian yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa kita ketahui karena Allah yang memberikannya. Bahkan kadar rezeki kita masing-masing berbeda-beda. Antara kita dengan kakak beradik kita tidak sama. Bahkan walaupun orang usahanya sama, jenis usahanya sama, tapi penghasilan bisa berbeda. Bahkan jam bekerja membukanya sama, bahkan jam tutupnya sama, juga demikian. Tidak sama kadar rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang buka sebentar saja, tapi itu rezeki dia. Maka kemudian itu lebih banyak dari yang buka lebih awal, bahkan lebih lama. Maka oleh kerana ikhwafillah, di dalam bab rezeki tidak boleh kita hasad kepada siapapun, karena Allah telah menakarnya dan menentukannya bagian itu untuk kita masing-masing. Nah, carilah rezeki itu, kata Allah, di sisinya. Makanya di antara salah satu nama dari nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Minta kepada yang maha memberi rezeki. Jangan minta kepada makhluk lain. Jangan minta kepada berhala. Jangan minta kepada patung. Jangan minta kepada jin atau kepada dukun untuk mendapatkan jalan pintas agar cepat kaya, atau usahanya berjaya, atau mendapatkan kesuksesan dalam setiap usaha yang ingin dibuka. Maka mencari fatwanya kepada dukun, meminta jalan kaya selamatnya kepada dukun. Ini adalah kesyirikan. Atau minta kepada jin. Dengan apa? Meminta kepadanya, lalu jin mengatakan memberikan jalan-jalan atau syarat-syarat tertentu. Dengan mengamalkan ritual-ritual tertentu, nanti jin akan membantu, jin akan menolong, dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan syirik. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu rezeki itu dari Allah, maka tugas kita apa, ikhwafillah? Fa'buduhu. Sembah dia. Berikan sembah kita, berikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mencukupkan. Lalu kemudian kita sembah yang lain, atau kita sembah Allah terus kita sembah juga yang lain. Ini adalah sebuah perkara yang dibenci dalam agama kita. Washkurulah. Nah, setelah kita tahu bahwa rezeki itu di sisi Allah,
dan kita beribadah kepadanya, lalu kemudian kewajiban kita adalah mensyukuri Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ilaihi turja'un, maka kemudian kita harus sadar kepadanya lah kita akan kembali, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna dalam ayat tersebut, atau beberapa kata dalam ayat itu. Yang pertama adalah ibtau. Ibtau artinya utlubu, mintalah. Seperti mana yang kita katakan tadi, fabtau indallahi rizqa, mintalah di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu artinya apa? Akhlisu lahul ibadah, ikhlaskan ibadah kalian, karena keikhlasan dalam ibadah syarat diterimanya ibadah kita. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan agama kita hanya kepadanya. Maka tidak boleh di dalam ibadah kita campuri dengan yang lain, dengan sum'ah, dengan riya, mempertontonkan amal-amal kita, atau ingin amal kita dipuji dan disanjung orang. Ini tidak boleh kita lakukan. Ya, manakala ada unsur itu dalam hati kita di saat kita beramal, maka itu bukan ikhlas namanya. Nah, ikhlas huwal amalu lillahi wahda, amal yang kita kerjakan semata milik Allah Azza wa Jalla, la sum'ata wala riya'a, tidak sum'ah juga tidak riya', ya. Wa huwa atful 'ami 'alal khasi fa inna ibtigha'ar rizqi indallahi minal ibadah. Maka di sini disebutkan wa'buduhu, ini merupakan bagian mengatafkan yang umum kepada yang khas. Sesungguhnya di dalam mencari rezeki kepada Allah adalah ibadah. Nah, kita bekerja, kita mencari rezeki untuk keluarga, menafkahi keluarga, itu ibadah. Sesungguhnya itu ibadah. Nabi SAW juga mengatakan di dalam banyak hadisnya bahwa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, atau dinarun anfaqtahu fi idkir raqabah, dinar yang engkau keluarkan di dalam jalan Allah, atau dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau keluarkan di dalam untuk diri keluargamu, maka itu jauh lebih baik daripada ya harta yang kita gunakan di jalan Allah, atau harta yang kita gunakan untuk membebaskan budak. Ikhwafillah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, bahwa apa yang ia kerjakan di dalam mencukupkan keluarganya, mencukupkan kebutuhan anak istrinya, bahwa bekerjanya kita ya dalam beberapa jam dalam satu hari, itu merupakan ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilai nafkah, rezeki yang kita suapkan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, itu bernilai sedekah. Hatta luqmata, sampai suapan yang engkau berikan kepada pasanganmu, itu bernilai sedekah di dalam agama kita. Maka tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita keluarkan, kebutuhan keluarga, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, karena banyak orang yang tergelincir dalam bab ini, sebaik-baik ya rezeki, harta yang kita berikan adalah kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita. Orang menganggap tidak bernilai, tapi sesungguhnya nafkah yang kita berikan kepada orang yang terdekat dengan kita, itu adalah jauh lebih baik daripada kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal, ya, kepada orang yang jauh, yang meminta pertolongan kepada kita. Maka di dalam Islam sampai Nabi SAW mengatakan ya bahwa ketika seseorang tidak memberikan yang layak kepada keluarganya, atau tidak cukup dia memberikan rezeki itu, kebutuhannya, padahal dia mampu, maka di dalam bab ini dibolehkan bagi pasangannya untuk mengambil dari harta suaminya walaupun suaminya tidak tahu. Bayangkan, dibolehkan bagi seorang istri untuk mengambil bagian dari rezeki suaminya jika suaminya pelit, tidak memberikan
yang cukup pada anaknya, kepada pasangannya, maka dibolehkan bagi istri untuk mengambilnya tanpa harus diketahui oleh suaminya, secukup yang ia butuhkan di dalam keseharian. Pesan yang lebih utama di dalam mencari rezeki adalah pesan di dalam mencari jalan rezeki yang halal. Ya, dalam rezeki yang halal. Jangan kita sekali-sekali, jangan kita mencoba untuk mencari rezeki dari jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa inna ibtigha'a ar-rizqi innallahi minal ibadah. Meminta rezeki di sisi Allah dan bekerja, berusaha, ya berikhtiar adalah ibadah yang mulia di sisinya. Yang kedua, makna washkuru lahu ay i'tarifu bi ni'matihi. I'tarifu, akui nikmat Allah itu. Ya, jangan lupa. Kalau Allah sudah berikan nikmat, jangan sombong. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan berbagai macam karunia, maka pakai, gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim ya meminta dalam untayan doa yang panjang kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah rezeki ini, maka setelah terakhir dia meminta warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan kepada anak keturunanku rezeki agar mereka bersyukur. Tujuan daripada rezeki, meminta rezeki kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tarifu bi ni'matihi waf'alu ma yajibu min ta'atihi wa turku ma'siyatah. Kerjakan apa yang diperintahkan dari ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Bukti kesyukuran seorang hamba di mana imtithalu awamirih, menjalankan perintah-perintahnya, ya, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara berusaha mencari rezeki, beribadah dan bersyukur adalah tiga hal yang tidak boleh hilang dalam konsep kehidupan orang beriman. Apabila dia telah berusaha bekerja, jangan lupa beribadah. Banyak orang ketika bekerja itu lupa beribadah, padahal yang memberikan rezeki itu adalah yang seharusnya ia sembah. Karena pekerjaannya yang sangat banyak, ya, dengan keuntungan yang ingin ia peroleh, lupa sholat, lupa ibadah, ya kan? Lupa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah itu adalah kewajibannya yang patut, yang wajar, yang mesti ia tunaikan. Nah, setelah kita dapat rezeki dan beribadah, syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Ilaihi la ilaha ghairi. Ilaihi di sini kepadanya lah. La ilaha ghairi, bukan kepada yang lain. Di dunia ini boleh Anda ya meminta kepada siapa saja, beribadah kepada siapa saja, tapi ingat Anda akan kembali kepada Allah. Anda akan dihisab, Anda akan dipertanyakan segala apa yang dilakukan di dunia. Kezaliman yang Anda lakukan, ya, kezaliman yang Anda kerjakan, kecurangan yang dibuat, ya, maka kecurangan, kezaliman yang dilakukan di dunia ini, ingat, ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepadanya, maka kalian akan dihisab Allah tabaraka wa ta'ala. Turja'un kapan? Yauma al-qiyamah, kembali kepada Allah pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi'amalih, maka kemudian dia akan diberikan balasan oleh Allah setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun, jika amalnya baik maka balasannya baik. In syarran fa syarrun, maka jika amalannya buruk maka balasan yang akan diterima pun akan buruk di sisinya. Ikhwafillah, inilah ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 17 yang mana Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan dengan cara mencari rezeki di sisinya, beribadah, kemudian bersyukur kepadanya, lalu sadarilah kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala amal-amal kita. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini.
Ya'murullahu subhanahu bi talabir rizqi min. Allah memerintahkan ya untuk mencari rezeki darinya semata, bukan dari yang lain. Ya. Ya'murullah subhanahu wa ta'ala bi talabir rizqi minhu wahdah, la minal asnami wal awthan. Bukan minta kepada berhala, bukan minta kepada yang lainnya. Ya. Wa ifradihi bil ibadah wal i'tirafi bi ni'amihi allati asdaha ala ibadi wa sarfiha fi ta'ati wal ibti'adi an ma'siyati. Naam, wa ifradihi bil ibadah, lalu setelah itu kita mengesahkan Allah dalam ibadah, wal i'tirafu bi ni'amih, kita mengakui itu nikmat dari Allah. Ini yang harus ada dari lisan kita. Mencari rezeki, kemudian kita beribadah, kemudian kita bersyukur, ya, mengakui nikmat-nikmat itu allati asdaha ala ibadi, yang telah Allah berikan kepada hambanya. Ya, nikmat kalau kita hitung nikmat Allah, tidak ada yang bisa menghitung. Bukankah Allah telah katakan itu? Ya, bukankah Allah telah sebutkan itu? Maka jika seandainya ada di antara umat ini hamba Allah yang mencoba menghitung-hitung, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Cukuplah yang diperintahkan Allah adalah mensyukurinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari pagi saat kita bangun sampai kita ingin tidur kembali, ya subhanallah, udara yang kita hirup, ya, kemudian mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa bicara, kaki yang bisa melangkahkan, berjalan, berlari, ya, tangan yang bisa mengambil, memegang, seterusnya. Ya subhanallah, adalah nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada kita. Kita hanya disuruh untuk apa? Beribadah dan bersyukur kepadanya. Beribadahlah dan syukuri nikmat-nikmat itu. Maka wasarfiha fi ta'ati wal ibti'ad an ma'siyati, dan berikan kesyukuran itu, ibadah itu kepadanya di dalam apa? Di dalam mentaati Allah, jangan dalam maksiat. Wal ibti'ad an ma'siyati, ini harta digunakan untuk maksiat, untuk melakukan dosa, jangan. Tidak boleh kita melakukan hal itu. Thumma yukhbiru annal masira ilai, maka kemudian Allah mengabarkan jalan kembali kita adalah kepadanya. Untuk apa? Fayujazi kulla amilin bi'amali, agar diberikan balasan kepada setiap yang beramal. Fayajibu 'alal 'abdi, maka wajib bagi seorang hamba ayyahsiba lidzalik hisabah, untuk menghisab sebelum dihisab Allah. Sebelum kita nanti dihitung-hitung oleh Allah amal-amal kita, maka hisablah diri kita dari hari ini. Seperti yang dikatakan ya dalam ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab Allah. Karena hisab yang kita lakukan hari ini akan meringankan hisab kita di hari kiamat kelak. Wazinuha, dan timbanglah. Karena ketika kita menakar, kita tahu di mana kekurangan kita, di mana yang sudah kita kerjakan atau yang belum kita kerjakan. Yang belum kita kerjakan, yang sudah kita tingkatkan. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita harus mencoba untuk melihat dari sisa usia kita ini, apa amalan yang sudah kita kerjakan atau apa yang belum kita kerjakan. Ikhwafillah, karena kita akan kembali kepadanya. Nah, setelah itu Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan pembahasan bab ini apa? Anna fiha, di dalam ayat ini, wujuba ifradillahi bid-du'a, di dalam ayat ini wajibnya mengesahkan Allah di dalam doa, wal ibadah, dan dalam ibadah, warraddi 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairah, dan ayat ini merupakan ya jawaban, bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil dari ayat ini. Pelajaran pertama, wujubu du'aillahi wahda wa talabir rizqi min,
wajib kita untuk berdoa kepada Allah semata dan meminta rezeki kepadanya. Ini ya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah yang Maha Kaya yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Andaikan Allah berikan masing-masing dari kita kekayaan, maka itu sungguh tidak akan mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Dan andaikan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, maka sungguh tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekayaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Allah Maha Kaya dan Allah Maha memberi rezeki. Kemudian yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadah. Wajib mengesahkan Allah dalam seluruh jenis ibadah. Dalam seluruh jenis ibadah kita. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, dan seterusnya. Seluruh kebaikan, menuntut ilmu termasuk ibadah. Duduk kita dalam majlis termasuk ibadah. Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan segala apa yang kita kerjakan adalah lillahi Azza wa Jalla, agar ibadah kita diterima olehnya. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ta'ala ala ni'amih. Wajib mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wajib untuk kita syukuri ya atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kesyukuran yang kita lakukan itu akan menjadi sebab Allah akan tambahkan ya, dan kekufuran yang kita tunjukkan dalam nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah maha pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan belajarlah kepada keluarga Daud ya alaihissalam yang menunjukkan kesyukuran mereka dengan amal. I'malu ala Dawud syukrah. Ya, i'malu, kerjakanlah, berbuatlah ya, ibadah, lakukan ketaatan sebagai bentuk kesyukuran keluarga Daud alaihissalam ya, di mana melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, tunjukkan, buktikan kalau kita bersyukur dengan mengerjakan amal-amal yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, itsbatul ba'thi wal jaza, ya, ditetapkannya hari kebangkitan dan hari pembalasan, di mana ini proses yang akan kita lewati nanti di hari kiamat kelak, di saat kita dibangkitkan Allah Azza wa Jalla ya, untuk dibalasi seluruh amal saleh kita, seluruh ketaatan kita. Maka berhati-hatilah, karena akan ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, akan dibalas dan diberikan ganjaran sesuai dengan amal kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir, annahu la tunafi baina talabir rizq wal iktisab wa ibadatillahi wa anna al-islam fihi khairud dini wad dunya. Bahwa tidak ada ya dua hal yang bertentangan, di mana antara mencari rezeki dan berusaha bekerja dengan ibadah. Ini tidaklah saling bertentangan, bahwa ketika kita berusaha dan ketika kita bekerja ya, ini mengharuskan kita menjadi seorang mukmin yang beribadah kepadanya. Jangan sampai mencari rezeki itu menghilangkan semangat ibadah kita. Makanya ketika azan sudah dikumandangkan, ya sudah, berhenti bekerja, istirahat, salat. Ya, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan tidak ada yang namanya ibadah itu dalam diri kita, dalam keseharian kita. Ya, untuk apa kita bekerja kalau ibadah ditinggalkan? Untuk apa kita mencari rezeki kalau perintah Allah diabaikan? Jangan. Karena tujuan kita di dunia ini tidak ada melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan pekerjaan kita yang kita lakukan kesehari-hari bagian daripada ibadah itu sendiri ya. Maka Islam sesungguhnya ya memperhatikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi tidak boleh dipisahkan ya. Untuk apa kita bekerja? Ibadah saja enggak boleh juga. Sehingga ada kisah yang
Masih ingat oleh kita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, setelah subuh, setelah syuruk sampai menjelang matahari tinggi, panas matahari terasa, Umar masih melihat, ya, masih duduk di masjid, ya, lalu kemudian dia berzikir, duduk saja. Umar menegur laki-laki itu, lalu dikatakan kepadanya, untuk apa kamu duduk di sini? Ya, saya beribadah kepada Allah, berzikir. Ya, lalu kemudian Umar mengatakan dengan ungkapan yang sangat luar biasa, fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Ini saatnya, jamnya kamu bekerja. Jangan duduk di dalam masjid ini. Jangan hanya, ya, berzikir di dalam masjid ini. Kamu punya keluarga, kamu punya anak, bekerja, berikhtiar, karena bekerja itu bagian daripada ibadah. Maka laki-laki itu, ya, bangkit dan pergi, karena Umar mengatakan Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Nah, kalau ada, masya Allah, ya, apalagi musim hujan sekarang. Nah, maka oleh karenanya ikhwafillah, ini adalah sebuah nasihat, motivasi untuk bekerja. Pada jam bekerja, ya bekerja. Ya, jam kita salat, ya salat. Ya, jangan sampai alasan bekerja, salat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ya kan? Ini masih banyak ini. Ya, alasannya bekerja, karena kalau saya tidak bekerja, tidak makan. Kalau tidak makan, mati saya. Ya kan? Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Gitu kan, saya tidak berpuasa karena bekerja ini. Ya, tentu tidak boleh kita tinggalkan puasa kita, tidak boleh kita tinggalkan yang salat kita dan ibadah-ibadah wajib kita. Nah, kecuali ada ketentuan atau kondisi-kondisi yang khusus, ya, tentu ada fatwa-fatwa para ulama dalam bab ini. Tentu ini bukan pembahasan kita. Ala kulli hal, keseharian kita ini harus kita kawal di dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai hak Allah kita abaikan sementara kita minta kepadanya agar Allah berikan rezeki kepada kita. Wallahu taala alam. Inilah pelajaran kita pagi ini. Jangan lupa untuk minta rezeki di sisi Allah, mencari rezeki kepadanya, ya, dan beribadah serta bersyukur, dan ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara